Oke, selamat datang para pemirsa podcast Ika dengan saya Eka sebagai host Anda, masih Eka di sini. Dan kita masih bicara di podcast serial Taman Singganis. Kali ini saya ditemani Pak Bakhtiar. Selamat pagi Pak Bakhtiar. Selamat pagi Bapak Eka. Ya, ini kita ngerekamnya pagi ya. Jadi kalau yang Iya. nonton malam ya selamat malam. Iya, betul. Ya, jadi seperti podcast yang sudah-sudah, Pak Bakhtiar ini juga salah satu anggota inti Taman Singganis dan akan kita ajak bicara tentang Taman Singganis. Dimulai dari ini kita ingin tahu nih Pak Bakhtiar nih kenal sama Taman Singganis, kenal dan bergabung tuh ceritanya gimana sih Pak? Oh, sudah cukup menarik Pak. Ya gitu ya. Ya begitu Pak. Pada saya ceritakan ya Pak ya. Ya. Tahun 2007 pasca banjir Jakarta dulu. Oke. Di Pulau Gebang kebetulan. Nah di sini luar biasa timbul problem pertama, di mana tidak membedakan pasca banjir itu kaya miskin itu berkumpul di sebuah gereja Pak. Nah di situ tidak ada yang katanya punya poin tinggi atau rendah, semuanya butuh bantuan. Nah setelah pasca itu semuanya perlu pertolongan. Saya salah satu tim yang ditunjuk sebagai panitia menolong mereka pasca banjir itu. Nah masuklah Taman Singganis dengan bantuan Johani International Jerman, ke situ memberikan penyuluhan. Dan saya salah satu yang mengikuti penyuluhan Bu Endah, Pak Putu dan Pak Jedi. Oke. 2007 pasca itu. Dan saya terus mengikuti penyuluhan, bimbingan, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Taman Singganis bekerjasama dengan Johan International Jerman. Nah, disitulah pada akhirnya 2007, 2008, 2009, 2010. Ya, saya bersama dengan Pak Putu, Pak Jedi sebagai motivator bagi saya untuk mencari sebuah motivasi baru, dan mereka mengajari secara khusus saya terutama pribadi, ya kan, dengan tim-tim kami, dan saya dipercayakan untuk mengelola teman-teman di beberapa wilayah Jakarta. Oke. Di situ kita latih warga masyarakat, memberikan edukasi, penyuluhan, pelatihan. Waktu itu. Dan saya terus dibimbing dan dibina hanya satu bahasa dari Pak Putu, Bu Endah maupun Pak Yedi. Kamu jangan hanya mengambil ilmu di sini. Teruslah cari yang lain. Maka saya Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Saya juga sebagai Sinse. Chandranaya. Nah, di situ cikal bakal semuanya. Dan diperkenalkan dengan Dr. Willy Japares oleh Pak Putu. Ya kan, untuk melanjutkan cikal bakal sebagai kader Taman Singganis. Nah, di situ saya belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Nah, setelah itu keluar peraturan pemerintah, nggak usah saya sebutkan nomor berapa, ya kan? Tradisional harus stop dulu, harus tenaga kesehatan. Ya, aku dengar. Maka saya harus masuk sebuah sekolah keperawatan di Jakarta Utara sampai S.Kep, dan terakhir saya di Cirebon Nusnya. Nah, itu cikal bakalnya. Nah, sehingga 2010 kembali lagi saya disuruh lanjutkan pendidikan kursus waktu itu akupuntur dengan bimbingan Pak Putu, Bu Endah juga memberikan kepercayaan, memberikan kaset, buku-buku kepada saya termasuk herbal waktu itu. Ya kan, teman-teman, kita lakukan edukasi sebagai koordinator lapangan. Kita bentuk korlap lapangan, kita berikan penyuluhan, bimbingan, dan membagikan tanaman-tanaman herbal kepada warga masyarakat waktu itu. 2007 sampai 2008, 2009, 2010 sampai 2012 terakhir. 2013 saya dipercayakan juga oleh Johan International Jerman dengan bantuan Pak Jedi membantu bencana di lingkungan Jakarta, BPD, dan dilatih oleh lembaga pemerintah. 2013 saya masuk sebagai terapis akupuntur di Taman Singganis Sibaku, dan dipercayakan juga untuk mengembangkan terus ilmuwan kami dan juga membantu klien-klien kita di sana, Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini
Di Taman Serengganis itu kita membantu banyak klien. Ada yang mereka memang sederhana tindakan kami. Kami selalu memberikan edukasi, Pak. Bukan hanya sebuah tindakan untuk mencari keuntungan, tapi memberikan bimbingan, edukasi, kemudian pengarahan-pengarahan kepada masyarakat yang datang meminta bantuan kepada kami. Karena kami kan melakukan tindakan ini pendekatannya bio, sosio, fisiokultural dan spiritual, menjadi satu kesatuan secara holistik. Sehingga kita juga memberikan informasi kepada klien berdasarkan hasil diagnosa kami. Oke. Ya kan? Diagnosa yang kami lakukan itu kepada klien itu satu sisi mencakup segala sistem, sehingga mereka dengan hasil diagnosa tidak terbohongi dan tidak dibohongi oleh kepentingan-kepentingan, contoh para penjual obat, iya kan? Tindakan-tindakan yang salah. Nah, biasanya kalau tanpa diagnosa yang tepat, kami sebagai perantara mereka, ya otomatis iklan-iklan akan mempengaruhi mereka. Tapi apakah sesuai kebutuhan mereka dengan kondisi saat ini pada klien kita atau masyarakat kita sendiri? Kita lihat sekarang iklan-iklan bertebaran, ya kan? Orang-orang pintar bicara luar biasa. Begitu banyaknya mendapatkan informasi dan memberikan informasi, maka banyak masyarakat yang terpengaruh. Tapi sesuai tidak dengan kebutuhan para klien tersebut, pada masyarakat tersebut dalam mengakses kebutuhan, baik itu herbal, tindakan keterampilan, edukasi itulah. Dan setiap klien yang kami berikan, kebetulan saya juga sekarang, kami terutama sudah berkembang juga. Ada di Taman Serengganis Cibinong, kita sudah mengembangkan, gitu ya? Sudah ada cabang, di mana makin banyak warga yang kita bisa bantu dan memberikan informasi, sehingga penyadaran ini yang cukup penting, Pak. Saat ini ya, Pak ya. Nah, harapan kami ke depannya, ya satu sisi kalau memang menjadi tim satu kesatuan yang utuh, iya kan? Kenapa tidak? Tidak, kita bisa bekerja sama lebih baik dalam segala hal dan segala bidang yang menyangkut penyelamatan warga dengan informasi yang benar, tindakan yang benar, sistem yang benar. Paling tidak bisa kita mencegah dahulu sebelum terjadi. Nah, pencegahan ini yang biasa yang kurang, tapi akan diadakan fasilitas-fasilitas untuk pengobatan. Ya kan? Setelah terjadi sesuatu pun untuk perawatan aja agak susah, Pak. Nah, ini dia yang jadi problem utama, Pak. Dalam pemahaman, wawasan, pemikiran dan pendekatan kepada masyarakat. Karena pendekatan secara kultur manusia berbeda-beda. Tadi kita bicarakan ada pendekatan bio, sosio, fisio dan kultural serta spiritual bagi mereka, Pak. Jadi yang dimaksudkan Pak Bakhtiar itu kalau saya nggak salah tangkap, tolong koreksi ya. Mencegah itu kan selalu lebih baik daripada mengobati gitu ya. Betul sekali Bapak, itu harapan kita, Pak. Ya, dan itulah yang dilakukan dari tahun 2007 sampai saat ini gitu ya, dengan berbagai wacana atau sarana ya tadi yang disebutkan. Cuman begitulah orang itu mungkin nggak berpikir seperti itu ya. Nanti kalau ya udah sakit ya kita lihatlah gimana gitu. Iya betul. Dan ini yang utama sekali adalah merubah mindset pola pikir masyarakat. Karena pada dasarnya kebanyakan adalah mereka ingin jangka pendek tanpa memikirkan jangka panjang. Jangka pendek ini yang disayangkan. Hari ini berobat, hari ini sembuh, udah selesai. Tapi tidak berpikir 5 tahun, 6 tahun dan selanjutnya saya harus bagaimana? Apakah saya harus kembali? Kalau terus kembali seperti ini, maka akan menjamur tenaga-tenaga kesehatan, menjamur informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab terhadap sebuah informasi yang benar. Itu yang kita sayangkan Pak saat ini. Jadi karena berpikir jangka pendek, tidak berpikir jangka panjang, muncul hal-hal yang kurang baik atau kurang benar gitu. Betul, dan dimanfaatkan, Pak. Iya, betul Pak, betul. Itu adalah observasi dari Pak Bakhtiar ya. Iya, betul, observasi yang kami lakukan, terutama saya sendiri sebagai pribadi. Dan itulah yang harus dibenahi dan ingin dibenahi melalui apapun yang Pak Bakhtiar lakukan sekarang ini. Dengan profesi saya saat ini itu kesempatan nilai ibadah, Pak.
Oh iya. Nah, nilai kita adalah nilai ibadah. Kalau nilai bukan ibadah, kita buat VIP aja atau VVIP, Pak. Ya, jadi semua orang sekarang bisa mengakses hal itu tanpa biaya pun kita bantu mereka. Nah, tapi ya mereka yang penting jujur dan berbicara apa adanya dan mau kita bentuk, kita arahkan sehingga terbentuk pola pikir yang baru. Itu harapan kami. Dan mungkin tidak cukup saya aja, Pak. Perlu beberapa tenaga, beberapa lembaga yang bisa membantu untuk membentuk satu kesatuan yang utuh untuk membina warga masyarakat dalam rangka merubah pola pikir tersebut. Oke. Tapi kalau saya boleh kembali ya, tadi kan Pak Bahtiar bicara bercerita bahwa berkenalan dengan Pak Putu Bu Endah itu 2007 ya, setelah ada Jakarta banjir ya. Iya, betul. Kemudian pertama kali berkenalan teruslah ke bawah sampai 2010 dan seterusnya. Iya, betul. Kalau boleh saya bertanya, apa yang menarik yang disampaikan oleh Pak Putu Bu Endah yang buat Pak Bahtiar tertarik dan terus mengikuti Taman Sringganis? Iya. Yang pertama yang tertarik sekali, mereka itu tidak minta imbalan apa-apa. Dan memberikan keilmuan itu secara menyeluruh, Pak. Tanpa harus menyembunyikan segala fasilitas, belajar di Taman Sringganis, buku-buku, bimbingan yang beliau dapatkan, ya diberikan secara semuanya. Baik Pak Putu, Bu Endah, Pak Jedi. Yang kedua, mereka tidak ada pamrih. Dan tidak ada janji, Pak. Nah, ini tidak ada janji bahwa kamu dengan belajar ini, kamu akan dapat bla bla bla. Tidak. Tergantung penyadaran kita dan pola pikir kita sekarang ke depannya bagaimana maunya kita. Dan itu motivasi yang utama saya dapatkan dari mereka. Ternyata bekerja siang malam, Pak. Saya melihat mereka bekerja siang malam. Tanpa waktu, hanya membantu warga masyarakat. Ya, saya nggak tahu gaji atau tidak. Kami pun ikut serta sebagai ya membantu karena warga kami terdampak juga. Nah, disitulah cikal bakal yang luar biasa. Dan saya terharu sebenarnya dengan apa yang beliau sebagai Pak Putu Bu Endah maupun tim termasuk Pak Yedi membina warga, mendidik mereka, memfasilitasi mereka dengan pendidikan, terutama kendaraan difasilitasi, tempat tidur, habis itu peragaan, herbal dibagi, bahkan minum gratis, makan gratis. Tapi nggak semua orang mau mengakses dengan benar. Tapi semua setelah itu karena melihat dalam jangka pendek tadi kita bicarakan, Pak. Ya. Ternyata ketika jangka panjang, salah satu saya berhasil dalam beberapa bidang, termasuk sampai saat ini. Ya tadi kan memang dua hal kan, tidak mencari imbalan, diberikan keseluruhan itu satu alasan. Alasan kedua kan tidak ada janji. Tidak ada. Mungkin Ikhlas. itu yang berat loh buat orang itu loh. Betul, keikhlasan Pak. Memang saya yakin baik aja Pak, baik aja kita seperti itu mereka. Apalagi nggak baik. Ya korban perasaan adalah yang utama itu, yang pastinya. Iya, oke. Karena ini menurut saya ya, mungkin saya juga salah. Kalau orang berpikir jangka pendek kan biasanya, oke, aku ikut itu, tapi aku dapat apa gitu kan? Iya, benar. Biasanya. Iya, biasanya memang teman-teman yang berlatih itu kan dibawa herbal tanaman, dikasih herbal dari Taman Sringganis, iya kan? Itu diberikan cuma-cuma. Oleh Taman Sringganis kepada warga masyarakat yang dampak waktu itu. Dan pelatihan-pelatihan kebetulan saya korlap waktu itu, mereka juga difasilitasi seperti itu. Mereka lihat manfaat saat ini, bukan menyerap ilmunya. Padahal jelas ya, man rafa nafsahu faqad rafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Rabb. Artinya mengenal pemimpin, mengenal orang yang memberikan sebenarnya. Dan ilmu yang utama bagi saya pribadi ya Pak ya, ilmu. Sebab apabila kamu ingin bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia akhirat dengan ilmu, ingin bahagia kedua-duanya dengan ilmu, Pak. Dan saya yakin pribadi, boleh Bapak bisa tanya Pak Putu, Pak Jedi, Pak Endah, manjada wajada, sungguh-sungguhlah kamu pasti kamu akan dapatkan. Ternyata kesungguhan itu membuktikan keikhlasan mereka lah yang membuat hati saya tersentuh dan saya harus mengabdi kepada mereka sampai sekarang. Walaupun saya harus dapat imbalan juga dari hasil usaha saya dan pendidikan yang saya dapatkan dari Taman Sringganis, Pak. Oke. Ya. Baik, bagus. Ya, kita udah tahu nih orang umumnya berpikir jangka pendek. Iya. Terus
Taman Srengganis pun untuk mewujudkan mimpinya sepertinya harus bergulat terus dengan orang-orang yang berpikir jangka pendek, yang harus tadi seperti Bapak bilang merubah mindset ya. Iya, Nah, betul Pak. kemudian ini kan ya melihat sudah lamanya Taman Srengganis, melihat usia Pak Putu dan Bu Endah, sepertinya kan juga harus mulai dipikirkan gimana sih berikutnya untuk Taman Srengganis. Langkah-langkah berikutnya, para kader-kadernya, penggantinya dan kalau untuk hal itu menurut Pak Bahtiar gimana sih? Apa yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya dari pengalaman kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada warga masyarakat, tantangannya luar biasa, terutama mereka jangka pendek. Nah, sekarang kita kalau ingin membentuk hal itu, satu, kita harus evaluasi lagi. Orang-orang yang sangat membutuhkan dan pernah putus asa, ketidakmampuan untuk berdikari. Dan itulah yang sesungguhnya timbul penyadaran. Ingin bangkit. Tidak mungkin orang yang kita temuin, ayo, nggak bisa seperti itu. Walaupun dia punya titel pendidikan tertentu, belum tentu semua mau. Tapi ada iming-iming baru mereka mau. Nah, sekarang kita lihat dari begitu, maka kita libatkan pimpinan desa, pimpinan lingkungan, pemuda, dan lembaga-lembaga yang bisa membantu. Kita cari mereka benar-benar yang ingin berbuat yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya saat ini, dan untuk perkembangan. Kita bicara luas Pak, walaupun kami dalam jangka kecil. Tapi kenapa yang kecil tidak bisa menjadi besar? Sementara semuanya mulai dari kecil. Nah, disitulah kita akan mendidik mereka dengan kapasitas penyadaran yang tinggi, dan mereka yang ingin merubah yang kita cari. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang kita butuhkan agar mencari kader-kader yang memang ingin merubah suatu prinsip pola pikir dan ingin bekerja sama untuk kedepannya. Itu yang utama harapan kami. Kalau kami aja sendiri, suatu saat itu akan hilang. Dari dukungan ini yang kami butuhkan saat ini. Itu pribadi saya melihatnya Pak ya. Jadi intinya mengajak yang satu pemikiran, satu hati gitu ya. Betul dan Bapak. Tepatnya juga mengajak orang yang merasa ada suatu kebutuhan gitu loh. Iya, betul. Jadi kita jadikan suatu tempat di mana itu menjadi sejuk, adem, asri, ya kan, untuk kemajuan bangsa dan negara, terutama generasi muda. Back to nature, kembali kepada alam, tapi indah kok nanti hasilnya gitu Pak. Jangan main gawai terus gitu ya. Iya, Pak, betul Pak, betul. Oke, ini pesan yang sangat dalam dan bagus sekali Pak. Tapi berat ya. Berat. Perlu pengorbanan perasaan Pak. Ya gitu ya. Syukurlah kalau udah tahu ya, berarti nggak terkaget-kaget gitu kalau sedang melakukan kok begini kok begitu ya, udah biasa. Karena kita di lapangan Pak, benar. Ya, oke. Kalau dari saya sih ini kayaknya kita singkat banget tapi sebenarnya dalam banget nih. Saya mesti mikir lagi ini untuk mengolah apa yang telah Pak Bahtiar berikan, dan saya merasa sangat menarik ya, penuh tantangan, dan saya hanya bisa saya coba dukung juga Pak gimana caranya gitu ya. Paling tidak kami bisa dapatkan informasi-informasi yang bisa membantu kami, terutama ya kami pun berterima kasih kepada tim-tim yang sudah membantu kami hari ini, agar ke depan ayo bareng-bareng kita maju bersama, melangkah bersama demi anak-anak negeri ini. Siap. Oke, kalau gitu Pak Bahtiar, terima kasih pertemuan kita hari ini. Moga-moga kita bisa ketemu di podcast mana. Tidak harus dipatok di podcast Ika kan ya. Bisa aja kan kita ngobrol bareng lagi atau gimana. Terima kasih sekali lagi, dan pemirsa sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.